Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taruna Fahri Wirasandi dengan NIT nomor induk Taruna 18.01.09.009. Di sini saya akan menjelaskan materi perencanaan pelayaran dengan mata kuliah perencanaan pelayaran dosen pengampu M. Habib EY STRPI MSI. Oke, kita masuk ke materi. 4 hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan sebuah pelayaran. Sebelumnya, tujuan dari perencanaan pelayaran itu sendiri yaitu agar pelayaran dapat dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan keadaan aman dan efisien. 4 hal yang harus diperhatikan yaitu ada penilaian, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Yang pertama, penilaian. Penilaian yaitu data tentang kapal berupa alat bantu navigasi, alat bantu komunikasi, mesin, informasi tentang navigasi, dan informasi tentang rute pelayaran. Perencanaan. Merencanakan rute pelayaran di peta sesuai kondisi perairan. Yang ketiga, pelaksanaan. Sebelum bertolak dari pelabuhan, harus mempertimbangkan lokasi sekitar penerangan, keadaan darurat. Yang keempat, monitoring. Pengecekan di setiap tahap oleh perwira jaga. Bila ada kendala, laporkan pada nahkoda. Tanggung jawab pembuatan bagian perencanaan ada pada nahkoda. Nahkoda merencanakan pelayaran dan menugaskan mualim 2 untuk membuat proyek planning. Jika pelayaran insular maka langsung diambil oleh nahkoda. Mualim 2 membuat proyek planning dari awal dermaga sampai ke dermaga tujuan. Hal yang harus diperhatikan yaitu teliti terhadap tanda navigasi, detail trek pelayaran pada peta yang baik, pada saat di perairan terbatas apabila menggunakan parallel index. Buku-buku bahan terbitan publikasi navigasi. Peta-peta laut dari katalog peta atau folio peta dan peta khusus. Ada peta pandu, peta cuaca, peta arus, peta angin. Daftar-daftar, daftar suar, daftar pasang surut, daftar arus pasang, daftar ilmu pelayaran, daftar pelampung dan rambu, rambu yang tidak berpenerangan, daftar isyarat radio dan daftar jarak, berita pelaut BPI NTM, berita peringatan navigasional warning, almanak nautika, buku kepanduan bahari, rute-rute yang dianjurkan untuk kapal dan musim tertentu sesuai dengan PK mesin. Peta. Peta yaitu hasil pemindahan bentuk lengkungan bumi ke sebuah bidang datar, seperti peta. Perbedaan dari peta laut dan peta map yaitu peta laut terdapat navigasi, tanda-tanda navigasi seperti suar, dan banyak lagi simbol-simbolnya. Terdapat perumahan, terdapat benda bantu navigasi, terdapat bahaya navigasi untuk menentukan posisi haluan, jarak, dan hal lain demi keselamatan pelayaran. Sedangkan peta map lebih kepada keadaan daratan dan batasnya secara geografis maupun politis. Map dilengkapi dengan benda-benda non-navigasi dan tidak perumahan-perumahan, sehingga tidak dapat dipakai untuk navigasi atau pelayaran. Hal yang harus diperhatikan pada saat melihat peta. Yang pertama yaitu kita harus memperhatikan badan penerbit. Karena dari situ kita bisa tahu sumber dari mana peta itu diterbitkan. Yang kedua, jenis proyeksi peta yang dipakai.
Yang ketiga, koreksi-koreksi kecil. Guna dari koreksi-koreksi kecil ini yaitu seperti adanya suatu karang-karang atau dia gosong-gosong yang dapat membuat kapal kandas. Karena pada setiap beberapa tahun sekali pada laut selalu terjadi perubahan. Yang keempat, petunjuk-petunjuk atau peringatan-peringatan yang diberikan, caution. Yang kelima, patokan-patokan bagi pelayar penting. Yang keenam, muka surutan atau cat datum. Yang ketujuh, bahaya-bahaya navigasi. Yang kedelapan, satuan ke dalam sounding serta ukuran-ukuran yang dipakai. Pemesanan peta yaitu nomor peta, nama peta, skala peta, negara penerbit. Baiklah, di sini kita masuk ke simbol peta. Seperti yang kita lihat di sini, bisa dilihat ada tanda titik-titik ini. Tanda-tanda titik ini biasanya dia terdapat kabel atau batas daerah tidak dipetakan. Dan yang ini garis pantai di peta, garis pantai tidak dipetakan, garis air tinggi, garis air rendah, jembatan tergenang, garis-garis tinggi, dermaga, pantai batu karang, garis batas bahaya, bako-bakau atau tanaman bakau, garis-garis tinggi, tanah menunjang, lumpur, bukit pasir, pasir, pantai batu atau bukit kercik, batu-batu bersik, kerikil, pantai curam, empasan gelombang, pantai pasir. Baiklah, bisa sedikit saya jelaskan ini, bahwasanya apabila pada peta laut terdapat gambar jangkar seperti ini, bahwasanya itu adalah tempat berlabuh kapal-kapal besar. Sedangkan apabila ada tanda seperti ini, jangkar seperti sebelah, yaitu tempat berlabuh kapal-kapal kecil. Ya, masih banyak lagi simbol-simbol yang ada di sini. Bisa dilihat dan bisa diperhatikan. Proyeksi pada peta. Proyeksi cara memindahkan garis paralel dan meridian dari globe atau bidang lengkung menuju ke bidang datar. 3 ketentuan proyeksi yaitu equivalen, luas permukaan yang dirubah harus tetap, equidistant, jarak antara satu titik ke titik lain di daerah yang dipetakan harus tetap, conform, bentuk yang diubah harus tetap. Jenis-jenis proyeksi yaitu proyeksi azimutal. Proyeksi azimutal merupakan proyeksi peta yang menggunakan bidang datar sebagai proyeksi. Bisa dilihat proyeksi normal. Bidang proyeksinya bersinggungan dengan kutub. Transversal, bidang proyeksinya tegak lurus dengan ekuator. Miring, bidang proyeksinya menyinggung salah satu tempat antara kutub dan ekuator. Proyeksi silinder. Proyeksi silinder yaitu yang menyinggung daerah permukaan bumi untuk menggambarkan wilayah luas dan wilayah khatulistiwa. Kelebihan peta silinder: mampu menggambarkan daerah yang luas, dapat menggambarkan daerah sekitar khatulistiwa. Daerah kutub yang berupa titik digambarkan seperti garis lurus. Proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut menggunakan bidang proyeksi berbentuk kerucut yang menyinggung bola bumi. Normalnya garis singgung bidang kerucut pada bola bumi terletak pada suatu paralel. Transversal, sumbu kerucut berada tegak lurus terhadap sumbu bumi. Miring, sumbu kerucut membentuk garis miring terhadap sumbu bumi. Dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini adalah gambar proyeksi kerucut.
Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya terdapat kekurangan atau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan dan silakan komen di kolom komentar. Saya akhiri dengan tidak mengurangi rasa hormat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.